Selesai salam ustaz wajah boleh. Yang tak boleh tu wajah kawan yang bau sap. Tu kurang ajar nama tu. Yang kedua, kadang awak nan salah Bapak Ibu, orang lu basalahan. Awak nan salah. Orang di samping awak mereka. Orang di samping awak. Awak nan liya matun cale lu itu. Awak nan salah, orang lu basalahan. Imam ku nak lu ngerti nak nyugun tukar-tukar ayat. Itunya sampai 5 kalinya ulang. Alif lam mim, alif lam mim. Kecik makmum di tengah apa-apa di saf tengah keciknya nak. Ganti ayat. Buya Lizar janji tanyalah ke beliau. Ganti ayat keciknya. Kecik imam nak. Jadi pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh pimpinan struktural ataupun karyawan-karyawati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pegawai atau yang bukan pegawai, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah kembali kelak Bapak Ibu. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan nanti kembali dikumpulkan bersama di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kini Bapak Ibu, berilmu sebelum beramal. Jadi memang betul kata Nabi Bapak Ibu, kata Nabi, fadlul alim 'ala al-'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, ibadah saja tapi ilmu tak ada. Kata ustaz tadi, setelah subuh nyuanggap ada solat sunnah ba'diyah. Jadi memang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah saja tapi ilmu tak ada. Seperti keutamaan 1 bulan purnama di antara berjuta-juta bintang. Tak ada guna Bapak Ibu. Kalau sekadar rajin beribadah tapi tak punya ilmu, ibadahnya salah, tak ada guna Bapak Ibu. Kita berikan contoh. Bu, Pak, tanya Mbak Cik. Ibu jawab Pak, pernah tak lupa di dalam solat? Pernah tidak? Apa saja lupanya? Lupa gerakan, lupa bacaan, lupa rakaat. Pernah tidak? Pernah. La yusammal insanu insanan illa binisyanihim. Manusia itu dinamai sebagai anas, sebagai manusia karena sifat lupa. Jadi lupa di dalam solat tu wajar. Ambil bagi contoh cik. Ibu jawab Pak lupa ketika duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal tu kan rakaat yang kedua Bapak Ibu. Misalkan nanti kita solat zuhur, kemudian rakaat yang kedua seharusnya duduk tasyahud awal. Kemudian karena lupa, mungkin fikiran tak fokus atau mungkin gaji alun turun lah. Kini kan tanggal 2 kini nak. Mungkin ada gaji tasumbe datang. Jadi tak khusyuk solat. Setelah sujud rakaat yang kedua, langsung dia berdiri rakaat yang ketiga. Tiba dia ingitnya, lupa tasyahud awal. Ma yang kita lakukan Bapak Ibu, kembali turun ke bawah kalau kita lah ingat, atau lanjut saja tagak rakaat yang ketiga? Lanjut atau balik? Lanjut. Yang lain? Lanjut. Kembali ke bawah. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ketika kita lupa duduk tasyahud awal, kemudian kita berdiri rakaat yang ketiga, sampai di atas kita teringat, lupa tasyahud awal.
lanjutkan rakaat yang ketiga atau kembali ke bawah. Ada banyak mengatakan lanjut Ustaz, ada yang mengatakan turun ke bawah Ustaz. Sekarang kami sampaikan Bapak Ibu, kalau sudah berdiri dengan sempurna rakaat yang ketiga, kemudian kita turun ke bawah, rusak solat kita Bapak Ibu. Tak bisa. Jadi kalau sudah berdiri lurus, lanjutkan rakaat yang ketiga, tak boleh kembali ke bawah. Ustaz, tu tinggal duduk tasyahud awal Ustaz, tak ada masalah. Karena tasyahud awal itu hanya sunnah abad, sunnah saja, bukan rukun. Jadi lanjutkan saja berdiri. Cuma konsekuensinya Bapak Ibu, nanti sebelum salam apa yang kita lakukan? Sujud sahwi. Itu Ustaz, sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Kapan dikerjakan Ustaz? Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud awak sekali sujud atau dua kali Bapak Ibu? Dua kali sujud sahwi. Banyak yang mengerjakan sujud sahwi satu kali, tak sah. Dua Bapak Ibu, sajdatain. Fil alamina innaka hamidum majid, sujud sekali, Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian langsung tasyahud akhir, salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dua kali sujud. Ustaz, apa yang dibaca waktu sujud sahwi Ustaz? Subhana man la yanamu. Oh, banyak dah hafal Ustaz. Dah hafal kami Ustaz. Dah baca saja Bapak Ibu, doa sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz, ambo baru kabar aja solat Ustaz, tak jua hafal itu. Baca sajalah subhanallah, boleh Ustaz, tak jua hafal Ustaz. Aniang zalalai Bapak Ibu, tak apa, aniang pun sah. Yang penting sujud dua kali. Bacaan sujud sahwi bukan rukun solat. Jadi ingat Bapak Ibu, nah, kesalahan yang fatal banyak terjadi waktu solat berjamaah Pak. Solat berjamaah itu pernah terjadi jombo Bapak Ibu. Ambo waktu itu kultum di Masjid Nurul Ikhlas di Aur Kuning, masjid terbesar di pasar Aur Kuning. Selesai ambo kultum siang zuhur, langsung ambo jadi imam solat zuhur 4 rakaat. Rakaat yang kedua ambo lupa duduk tasyahud awal, padahal ko jamaah rami makmum di belakang, apa-apa saja ratusan orang pedagang Aur Kuning. Setelah sujud rakaat yang kedua, ambo langsung tagak Allahu Akbar, lupa duduk tasyahud awal. Karena ambo imam, ambo lupa, ambo tagak, otomatis makmum laki-laki baca dan mengingatkan imam Bapak Ibu. Subhanallah, ambo salah tu, ambo tagak. Agak apa-apa di belakang ratusan orang, subhanallah, subhanallah. Ambo tetap tagak, ambo tak balik ke bawah kerana ambo lah berdiri dengan sempurna. Kemudian semakin karih di belakang, subhanallah, subhanallah, ambo tak balik ke bawah. Kalau imam ketika dia berdiri rakaat yang ketiga lah lurui, kemudian dia balik ke bawah, rusak solat satu masjid. Nabi pernah terjadi dulu. Nabi jadi imam, kemudian lupa tasyahud awal, Nabi berdiri, kata sahabat di belakang, subhanallah, subhanallah. Nabi tidak turun ke bawah, lanjutkan solat dan nanti sujud sahwi Nabi. Akhirnya dia ambo tak turun-turun, Bapak Ibu makin heboh di belakang. Subhanallah, subhanallah. Bahkan di belakang ambo, ambo tahu aja Pak Haji tu keciknya nak subhanallah kecil. Rasa dikajar aja parang Bapak Ibu. Kerana kita tak balik-balik ke bawah, subhanallah, subhanallah, rami orang di belakang, subhanallah. Rasa kamu sabi waktu itu, anianglah aja ambo. Heboh je di belakang. Itu kejadian Bapak Ibu. Makanya kata guru ambo ketika kuliah di Yaman dulu, rajulun jahilun walam yata'allam yuqawqishun nas. Orang yang jahil, yang tak nio beraja, sombong dengan ilmu yang sudah ada. Karajo tadi, tapi mendengar pengajian tak namuah. Pagi sampai sore bekerja, alhamdulillah itu jihad awak ini, bekerja untuk keluarga. Tapi maghrib sampai isya cari masjid Padang Panjang, dengarkan pengajian Bapak Ibu. Ratu-ratu ibadah kita salah sadonya. Ambo jujur saja Pak, disikokan banyak pasien ya di rumah sakit, kan batikan tayamum. Sebagian besar kan mereka tayamum Bapak Ibu, karena kulit tak bisa disentuh air.
Kebanyakan kesalahan fatal ketika solat menggunakan tayammum, Bapak Ibu, bukan cuma pasien-pasien di rumah sakit, orang yang sakit, orang yang berangkat ke tanah suci, haji, umrah, di pesawatnya solat, tayammumnya banyak dan salah fatal. Kesalahannya. Jadi ketikanya tayammum, tayammum itu kan dua anggota tubuh, Bapak Ibu ya, wajah dan tangan. Berbeza wudu. Kalau wudu 4, wajah, tangan, kepala tu rambut. Kepala tu rambut yang dibasuh ketika wudu, rambut atau kepala? Kepala, bukan rambut. Kalau yang rambut apa-apa yang botak tak singguang. Ndak. Kepala. Ke wajah, tangan, kepala, kaki, ampe wudu. Kalau tayammum dua wajah, tangan, duanya. Jangan mau dijamah hambo. Pulangnya dari BKMT, jalan-jalan kajian majlis taklim kapasisiannya cerita jambu ustaz. Berarti dua saja ustaz, wajah sama tangan. Yo, ada yang lain ustaz? Tak ada yang lain. Salah hambo berarti ustaz. Bakos salah. Hambo ketika tayammum waktu diutus ustaz, hambo gikon tangan kajok di muka, yang kita kumur-kumur, Bapak Ibu. Jadi wajah dan tangan. Kesalahan yang banyak terjadi ketika tayammum, pasien kah, orang yang di pesawat berangkat haji umrah kah ke Jakarta kah, banyak yang tayammum wajah, tangan. Kemudian solat zuhur, biasanya kan langsung dijamak di pesawat itu, dijamak. Kan orang yang sakit boleh menjamak. Jamak bukan hanya untuk orang yang musafir melakukan perjalanan, tak. Jamak itu lebih muasa', lebih luas, Bapak Ibu. Melakukan perjalanan sakit itu boleh jamak. Kemudian pasien-pasien gitu yang sakit boleh jamak. Tayammum boleh walaupun air ada. Jadi tayammumnya ajarkan, Bapak Ibu. Ketika solat tayammum, kemudian solat zuhur. Biasanya kalau di pesawat kan dikasar 2 rakaat jadinya. Allahu Akbar. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat apa lagi? Asar lagi kan? Ketika selesai tayammum, kemudian nyo salat zuhur, langsungnya jamak salat asar. Ndak sah salat asarnya, Bapak Ibu. Ndak bisa. Bahkan ndak bisa. Tayammum wahidun li fardin wahidin, begitu dalil. Satu tayammum hanya untuk satu salat fardu. Ndak bisa 2 salat fardu. Biasanya kan di rumah sakit rohis kan banyak, Bapak Ibu, ustaz-ustaz yang menjadi pembimbing sampaikan. Bahkan di rumah sakit otak, ustaz di situ menyampaikan kamu, oh begitu ustaz, oh iya, satu solat harus satu tayammum. Bu, Pak, berbeda dengan wudu. Kalau wudu, satu wudu bisa 2-3 solat fardu. Kalau tayammum tak bisa. Karena tayammum itu taharah dhaifah, cara bersuci yang lemah. Katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampaikan ke pasien-pasien kita yang tayammum, banyak itu. Kesalahan yang kedua, tayammum menjadi tidak sah kalau dilakukan sebelum waktu masuk. Kadang banyak pasien awak tak sabar solat lain, alun azan lain. Azan jam 2 balik, misalkan jam 2 balik lewat 5, kini kan 2 lewat 5 capek. Jam 2 balik 00, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tayammum menjadi tidak sah kalau tayammum dilakukan sebelum waktu masuk. Jadi azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru boleh kita tayammum. Itu syarat sah tayammum awak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesalahan salat yang lain, Bapak Ibu, aku celai. Di siku insyaAllah tidak ada yang mau diikut. Contoh, ketika salam, Bapak Ibu, memang ketikanya solatnya batua, tapi ketikanya salam, tangannya buka, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tu tidak mau itu. Di siku mau yakin tidak ada bentuknya. Nya biasa tampil lain, jamaah-jamaah tampil lain tu. Tapi jamaah yang lain tu dah di siku aja biasanya tu. Jadi ketika solat tangan kau buka. Assalamualaikum warahmatullahi. Kini mau sampaikan, Bapak Ibu. Fikih itu mutanawwi', kata ulama, tanawwu'ul ibadah. Fikih itu beraneka ragam. Harus lapang hati awak.
Bismillah disirkan atau dijarkan hati pelapang jangan bercakap. Kunut subuh atau tidak hati pelapang. Kemudian zikir bersama atau tidak hati perlapang. Tapi kalau membuka tangan ketika salam, semua ulama memakruhkan, melarang Bapak Ibu. Bahkan Nabi melarang. Kata Nabi, kalau kalian salam jangan dibuka-buka tangan. Letak di atas paha, tutui saja, jangan dibuka-buka. Jadi tidak usah dibuka-buka Bapak Ibu. Ada lucah lain. Memang tangannya tutui tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salam mereka. Ada tidak? Ada. Boleh atau tidak? Boleh Bapak Ibu. Tak lo sadonya tak boleh. Sampina kamu jadinya. Boleh. Ada ustaz yang ceramah Bapak Ibu, banyak ceramah mengusap wajah selesai solat. Bid'ah banyak. Yang suka membid'ahkan tu banyak. Ini yang mau sampaikan. Boleh. Mana dalilnya ustaz? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu idza qada salatahu, ketika beliau selesai salat, masaha wajhahu biyadihi al-yumna, beliau mengusap wajah. Pernah beliau mengusap dengan telapak tangan kanan. Boleh. Selesai salam usap wajah boleh. Yang tak boleh tu wajah kawan yang bau usap. Tu kurang ajar nama tu. Apoleh kawan badaknya lah tabah kan. Wagi kuan lah. Tu kurang ajar tu. Jadi tak masalah mengusap wajah boleh. Cuman membuka tangan itu yang tak usah dikerjakan Bapak Ibu. Begitupun kalau kita cari orang yang berbeda dari segi pengamalan ibadah. Pernah ada ibu jawab mencari orang yang ketika solat tangannya mereka tahiyatul barakatuh. Pernah tidak? Lah, pernah pasti itu. Kawan sampai awak mereka, tu jadi cacik-cacik, jadi salahan. Orang yang solat mereka dalilnya ada. Itu mazhab Maliki, menggerakkan tahrikul asabi', menggerakkan jari ketika tasyahud akhir. Memang dalil mereka ada. Tapi dalil yang paling kuat dan pendapat amatul fuqaha, mayoritas ulama, cukup tangan tu diangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sekali saja. Adapun orang yang merdeka solatnya tetap sah. Mereka tidak salah. Dalilnya ada, pegangan mereka ada. Cuma dalil yang paling kuat menurut jumhur ulama, sekali saja diangkat. Kadang yang penting cik Bapak Ibu, selagi tangan orang tu goyang-goyang, indak di pahawa abian salah Bapak Ibu. Kau di pahanya seorang biasa lah. Yang kedua, kadang awak dan salah Bapak Ibu. Orang lu bersalahan, awak dan salah. Orang di samping awak mereka, orang di samping awak dan liya matun cale lu mereka. Awak dan salah, orang lu bersalahan. Jadi banyak yang perlu diperbaiki dalam solat Bapak Ibu, terlampau banyak. Bu, Pak, tunggu dulu. Mengingatkan imam dengan subhanallah tadi, karena Papa ada di situ. Harus biqasdi zikri, dengan niat zikir Bapak Ibu. Jadi berapapun imam salah, maksimal 3 kali mengucapkan subhanallah. Dan itu harus datar, niatnya zikir. Allahu Akbar. Imam salah, subhanallah. Salah lu balik, subhanallah. Salah lu balik, subhanallah. Selesai. Nadanya harus zikir. Kalau niatnya mengucapkan subhanallah, ingin berkomunikasi dengan imam, batal solat makmum yang mengingatkan. Subhanallah tidak boleh Bapak Ibu, datang zikir. Nah Ustaz, kalau yang tasyahud awal tadi Pak Ustaz, kalau kamu bagi ilmu oleh-oleh Bapak Ibu, dengar elok ke ilmu. Jika imam lupa yang sunnah, maka makmum di belakang tetap wajib mengikuti imam. Contohnya, imam lupa tasyahud awal, kemudian imam tagak, makmum wajib tagak. Tidak ada yang duduk tasyahud awal surang-surang, karena imam hanya yang sunnah lupa. Tapi kalau imam nasiya ruknan min arkanis salah, yang rukun yang wajib mana imam ko lupa, maka makmum tak boleh mengikuti imam.
Contohnya Ustaz, aduh contohnya. Bu, Pak, ibu jawab Pak, le tahu biaro diagam. Le tahu biaro, ya namanya Panampuang Bapak Ibu. Diagam Bukit Tinggi. Selesai yang mau kajian maghrib sampai isya di situ bulanan. Kemudian selesai kajian isya mau tajuk pengurus. Kecil pengurus kamu nak Ustaz, kapatang kau kacau kami solat Ustaz. Bakal mau itu pada tua. Waktu itu imam solat isya kami apa-apa lah tua Ustaz, 72 tahun umurnya. Imam tetap awak Pak. Beliau pulang kampung kalahan panjang Ustaz. Akhirnya imamnya lah tua tu identik je lupa Bapak Ibu. Akhirnya kan salat isya 4 rakaat. Rakaat yang ketiga setelah sujud beliau langsung dua-dua tasyahud akhir. Le faham gambaran Bapak Ibu ya? Berarti imam ko lupa berrakaat ibunya ko. Cik rakaat. Di imam ko langsung tasyahud akhir setelah sujud. Makmum di belakang tentu tagak rakaat yang kampek sembari mengingatkan imam. Subhanallah. Imam kau adalah tuan yang di bawah. Subhanallah kecil makmum-makmum yang lain. Tak ju imam kau tagak. Subhanallah. Duduk je baru. Akhirnya kecil makmum di belakang imam, kecil papak di saf pertama belakang imam. Kecilnya ketika tagak mainkan imam, de imam kau tak ju ngerti. Kecilnya nak 3 baru je. Demi Allah mau itu jadian baik. Dah garahnya benar. Lama tu jadi 3 baru je. Takwirnya imam kau nak lo ngerti. Iyo dan lupa je. Kacau solat tu kejadian baik. Ustaz itu kan cuman di Bukit Ustaz. Tampil lain kan dah ada. Siang icin dah ada di Padang Panjang ada Bapak Ibu. Ada. Yang cerita kambo langsung Buya Alizar Chan Ustaz. Ketua Kemenak Padang Panjang. Itu pelatih khutbah Jumat ambo ketika MTQ dulu. Ambo kan mewakili Padang Panjang lomba dulu. Jadi Buya Alizar Chan tu cerita jambo. Ambo kapatangko diundang tabligh akbar di Nurul Amri. Tabligh akbar. Ada wali kota Ustaz Zulhamdi guru ambo di Kota Baru dulu hadir waktu itu. Selesai ambo kajian, kemudian mutalah sama wali kota Ustaz Zulhamdi, Ustaz Alizar Chan. Kemudian nak kecek beliau kamu nak. Ustaz kecek beliau kamu. Buya, di Padang Panjang ada kejadian petang Ustaz. Kejadian apa ya? Imamnya memimpin solat maghrib. Dah sama sabik nama daerahnya di daerah keteknya, penting di Padang Panjang. Jadi imam ko memimpin solat maghrib. Maghrib ko kan solat yang jahriyah, yang dijaharkan, di karehan bacaan imam. Selesai imam rakaat pertama membaca waladdallin amin. Akhirnya imam baca alif lam mim. Ini yang imam lupa lanjutan. Nyulang balik alif lam mim. Ini yang balik lupa. Alif lam mim lupa lo balik. Makmum di belakang tu ragu Bapak Ibu ku alif lam mim yang yang kadi batuan wah. Alif lam mim banyak kan. Imam ku nak lo ngerti nak nyugun tukar-tukar ayat. Itunya sampai 5 kalinya ulang. Alif lam mim, alif lam mim. Kecik makmum di tengah apa-apa di saf tengah keciknya nak ganti ayat. Buya Alizar Chan tanyalah ke beliau, ganti ayat keciknya. Kecik imam nak jadi pak. Padang Panjang tu nak diagam nak bukit gitu dah Padang Panjang. Ganti ayat. Takwirnya orang di samping imam, di samping makmum yang menyabik, ganti ayat. Takwirnya kawannya di samping dak lo ngerti, nya jawab lo dak boleh ngecek pak. Kawan di sampingnya menjawab lo apa yo lo ngecek. Dijawab je kawan semua kedua-duanya. Kecek kawan di tepi aniang lah je. Paling ujung untung dia nak mengecek. Hati-hati apa ibu. Tu orang Padang Panjang. Ganti ayat kecil. Jadi pak kecil imam. Itulah batal solat cik musajid. Jadi banyak jamaah kita memang pemahaman ibadah fikihnya memang sangat teramat rendah Bapak Ibu. Masalah yang lain aku terutama ibu-ibu, bu hati-hati bu. Aurat wanita ketika solat tu dari ma sampai ma.
ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu yang bukan aurat. Wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat. Yang lain wajib ditutup. Tapi tunggu dulu, Bu. Rambut ibu aurat atau tidak? Aurat. Banyak wanita ketika solat rambutnya keluar cie, ada keluar di siku. Yang acuh tu keluar di siku ibu. Dia teh peluan bu ketika solat. Peluan barasian. Indak kini di peluan ka solat di peluan. Kan kacau ada tu buah kacau ada kan. Lurian jilbab sebelum solat. Pakai anak jilbab. Ada yang keluar masuan, mereng dia teh. Kan bisa tu. Dari mana Ustaz tahu murid itu? Ya bini ambo murid itu ya dari. Rapian jilbab Bapak Ibu. Rambut itu bagian aurat. Ambo jujur saja Bu. Bagian wanita yang banyak keliru ketika menjaga aurat dalam solat bagian wajah. Wajah tu min manabiti sya'rir ra's, mulai dari tampai tumbuhannya rambut ila muntahal lihyain, sampai di siku. Sedangkan iko bukan bagian wajah. Wajah itu kan mahasala bihil muwajahah, yang tampak dari depan. Iko tak nampak dari depan, bukan bagian wajah. Makanya ketika ibu solat majuan kamu ko seketik bagian bawah. Itu untuk menyempurnakan solat. Mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kebetulan ambo ditunjuk jadi komisi fatwa MUI Bukit Tinggi Bapak Ibu. Jadi banyak kesalahan jamaah. Ambo agak surat edaran kamu saji tempelkan di masjid-masjid peraturan bagi laki-laki dan bagi perempuan ketika solat. Alun kaki lah itu aurat Bapak Ibu. Ketika sujud rok atau mukennah kita tegang kain saruang, nampak kaki itu aurat. Bu, kau namanya kau? Kulit, you tahu ambo kulit Bapak Ibu. Namanya punggung tangan. Kalau bahasa Arabnya zahirul kaf, punggung tangan. Iko aurat atau tidak? Kalau iko kan aurat lah, telapak tangan. Iko aurat atau tidak? Iko kan bukan aurat. Iko aurat. Kini yang mau sampaikan. Punggung tangan zahirul kaf, punggung tangan kau hukumnya sama dengan telapak tangan. Bagi wanita punggung tangan bukan aurat. Itu sepaket. Tak mungkin lo ibu sujud mereka Allahu Akbar tak kira nampak ikut kan mereka surat. Sama. Sama keduanya. Yang aurat itu selain wajah, telapak tangan dan punggung tangan. Pergelangan tangan itu aurat. Kemudian telapak kaki aurat. Makanya biar aman, pakailah kaos kaki ketika ibu solat. Apa-apa jangan galak saja Pak. Apa aku banyak salahnya kau. Apalagi ketika solat baju kaos. Kalau kini bajunya panjang aman. Tapi orang-orang di luar ketika solat Jumat tu acuk mo, ketika kultum di masjid-masjid di Bukit acuk mo celiat. Banyak orang ketika solat, laki-laki yang anak muda biasanya tu solat pakai baju kaos. Ndak apa gitu. Baju kaos, kemeja, koko, rancak mana gamis, sadonya buliah. Yang penting panjang. Jangan jengkis pendek tu. Iko baju kaos pendek bajunya, celana ke bawah bulu. Ketika rukuk tegang baju bagian belakang, tegang kate, akhirnya nampak di situ ada nampak jalan tol di sini Bapak Ibu. Jalan tolnya baspal hitam lo nampak dah. Rasa kamu masuk celengan warna putih ayo uang receh tu. Jadi itu aurat, batal solat. Solat berpuluh-puluhan tahun tak ada yang diterima karena auratnya tersingkap. Menutup aurat merupakan syartun min syuruti sihhatis salah. Itu syarat sah solat. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Perbaiki solat awak. Banyak luar biasa kesalahan-kesalahan masyarakat. Alun medegole. Ambo tergelitik dengan yang disampaikan Ustaz tadi. Banyak yang solat habis subuh saja, habis subuh, habis asar. Kini yang mau sampaikan, ada ndak waktu-waktu yang dilarang solat Bapak Ibu? Ada khamsatu awqat, ada 5 waktu yang diharamkan solat kata Nabi. Yang pertama setelah selesai solat asar, tu nak boleh solat. Yang kedua ketika matahari kekuning-kuningan menjelang maghrib hatta taghrub asy-syams,
sampai terbenam matahari itu sebelum maghrib haram. Yang ketiga, setelah subuh nak boleh solat. Yang keempat, sampai sebelum subuh sampai matahari terbit ketika tatlu'ash syams, ketika matahari terbit tak boleh solat. Lah selesai terbit ala sepenggalahan waktu syuruk atau awal waktu duha baru boleh solat. Yang terakhir yang kelima, ketika matahari istiwa berdiri tepat di atas kepala sebelum zawal, sebelum tergelincir waktu zuhur masuk, tak boleh solat. Tapi ingat, 5 solat tersebut tidak boleh solat. Tapi ingat, tidak mutlak semua solat tidak boleh. Ada solat yang diperbolehkan. Solat yang diperbolehkan, salah satunya Bapak Ibu, contoh ada amai-amai awak atau atu awak yang ngacok tiba capek, biasanya sebelum maghrib tu lah tiba kamu saji tu. Kalau yang muda-muda lah azan orang main apa baru update status solat maghrib guys, best status. Tapi kalau yang tua-tua tu sebelum azan maghrib lah tiba di musajid. Ustaz, sebelum maghrib kan haram solat. Yo, haram solat. Berarti solat ayang ke kami kerajaan Ustaz, sebelum azan maghrib merupakan waktu yang haram. Tapi ingat, ada solat yang diperbolehkan. Yang mulia, salah satunya Bapak Ibu, tahiyyatul boleh solat. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, jangan duduk sebelum solat sunnah 2 rakaat. Walaupun di waktu yang terlarang tak ada masalah. Bu, Pak, tanya Bu Cik, kok kesalahan yang terjadi yang lain fatal juga. Solat sunnah yang paling gadang pahalanya solat sunnah apa Bapak Ibu? Fajar. Solat sunnah qabliyah subuh tu yang paling gadang pahala. Apa pahalanya Ustaz? Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Tak ada kompromi di situ. Solat sunnah yang paling afdal 2 rakaat sebelum subuh. Tapi tunggu dulu Pak, tunggu dulu Bu, tanya Bu dulu. 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan seisinya dikerjakan sesudah azan atau sebelum azan? Sesudah azan. Yang sebelum azan ada tak? Yang mengerjakan sebelum azan? Tadi ada mulutnya mau celek, jenak malu sebenarnya tangan. Kini mau sampaikan Bapak Ibu, hati-hati. Salat sunnah fajar itu dikerjakan sesudah azan, bukan sebelum azan. Sebelum azan itu bukan waktunya solat sunnah fajar, enggak. Itu waktunya solat tahajud, solat witir, bukan solat sunnah fajar. Solat sunnah fajar itu Allahu Akbar sampai la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, baru kita solat sunnah fajar, bukan sebelum azan. Sebelum azan itu waktunya tahajud dan witir. Jadi jangan tinggalkan Bapak Ibu. Makanya subuh tu capek datang ke musaji, azan maghrib, azan subuh awaklah tiba di musaji, kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Ada cerita cik Bapak Ibu kau luar biasa. Ada salah satu ustaz dari Bukit Tinggi, namanya Ustaz Abdul Latif. Kalau orang yang lah lama mengaji tu pasti tahu je beliau. Kini beliau tidak ada lagi, ditangkap polisi. Beliau dituduh teroris, ditangkap jadi Densus 88. Lah lebih kurang 3-4 tahun lah lebih kurang beliau ditangkap. Padahal beliau tu ceramahnya lunak, tidak pernah membahas tentang politik, cuma tabah ditangkap. Jadi beliau pernah cerita, kamu waktu mau ngaji di masjid dekat rumah beliau, kecil beliau nak. Beliau alumni Madinah Bapak Ibu. Ustaz, ambo ketika kuliah di Madinah dulu Ustaz, ada kawan ambo, beliau sama-sama jambu kuliah di Madinah, sama dari Indonesia, cuman beliau dari Lombok NTB, Nusa Tenggara Barat. Beliau ko Ustaz ngotot nyo nikah jo wanita Arab. Tapi sayang, mahar untuk menikah dengan wanita Arab itu mahal. Ambo saja waktu kuliah di Yaman dulu Bapak Ibu, ambo tanya ke orang Yaman tu, berapa mahar kalau ingin melamar wanita di Arab? Kecek pedagang-pedagang di situ nak, lambo kalkulasikan ke rupiah tu lebih kurang 300 juta Bapak Ibu. Itu mahar baru tu, alun seserahan, alun kamar set, alun dekorasi baralek lai. Itu masih mahar. Ibu dilamar je laki ibu dulu, barang maharnya dulu.
seperangkat alat ibu, ambo cili ibu. Di Arab tu 300 juta tu lah paling rendah tu. Akhirnya pemuda dari Lombok NTB kunyo tetap ngototnya nikah wanita di Madinah. Datangnya ke rumah apa si wanita tu nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu jawab si wanita berjenggot pakai gamis. Ayu khidmah ya bni, yang bisa membantu. Kemudian kecil pemuda tadi, uridu zawaj ma'abnatika ya ambon ya nikah jual apa. Capak si wanita tadi, yalla dukhul natahaddath fi dakhil, masuk dalam, buat bicara di dalam. Kalau kau serius nak bisa di pintu wang cek. Masuk. Akhirnya capak si wanita go dalam rumah nak. Madza indak? Yang kau punya? Le punya to, le punya rumah, mahar yang disiapkan. Cek pemuda tadi, wallahi ya kullu ma talabta ma fish indi, wallahi laisa li kullu. Amu nak punya sado yang apa minta. Tapi kalau lebih mahal, lebih berharga dibandingkan yang apa minta, ambu adu. Uhibbu salat al-fajr rak'atin kulla yawm. Saya senang mengerjakan salat sunnah fajar setiap subuh, setiap hari. Yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Capak si wanita tadi, wallahi qabiltuka ya ibni, ambo tarimo engkau jadi minantu ambo. Celik apa ibu? Miskin, tak punya apa-apa, suka solat sunnah fajar diterima. Kini ambo tanya ke ibu jawab, ibu jawab punya anak gadis rancak berpendidikan atau doktor-doktor di siku yang muda lu nikah kah? Dilamar je laki-laki tapi pengangguran, suka solat sunnah fajar, diterima tidak? Bangga lah menjadi, ambo jujur Ustaz, bangga lah menjadi. Percuma saya mau ceramah kadang-kadang ujung-ujungnya ndak. Iya, ambo tahu isi hati ibu jawab pak kini ambo tahu. Ambo tahu isi hati ibu. Isi hati ibu jawab pak. Joan nak ambo kan lagi makan Ustaz. Iya nak? Kini ambo sampaikan Bapak Ibu. Itu saja prinsip awak lah karena akidah awak Bapak Ibu. Joan nak ambo kan lagi makan Ustaz. Berarti kita ragu dengan rezeki yang Allah siapkan untuk anak keluarga awak. Dalam Al-Quran kan ada. Lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap binatang di muka bumi Allah jamin rezeki untuk mereka. Binatang Allah jamin. Dah percaya Bapak Ibu? Kita buktikan. Ada nyanyi awak waktu ketik-ketik dulu mak. Cicak-cicak di diam-diam, cicak di dinding. Alah diam-diam merayap loleh, tak bisa tabang. Makanan di bawah, inyo di atas. Logikanya cicak ko makannya ko. Kan itu logika awak. Cuba lihat lanjutan lagunya. Seekor. Kini yang mau tanya, makanlah cepet. Nyamuk yang datang ke cicak atau cicak yang datang ke nyamuk? Nyamuk yang datang ke cicak atau cicak yang datang ke nyamuk? Nyamuk yang datang ke cicak. Begitulah Allah atur rezeki dari manusia. Binatang saja dijamin rezeki oleh Allah. Apalagi manusia beriman loleh, pasti dijamin oleh Allah. Jadi diterima atau tidak? Tak sarah salah Bapak Ibu. Sarah salah. Kalau ambo dulu Bapak Ibu, kalau prinsip kekayaan mungkin ambo batal menikah dulu. Ambo kan dulu mengajar di Serambi Makkah Padang Panjang. Pulang ambo dari Yaman ambo mengajar dadek tahu tu. Ambo di Serambi Makkah tu majar apa? Setahun ambo majar di sini. Guru di pesantren tu baralah gaji sana. Gaji ambo sejuta. Sejuta. Harus 24 jam jo anak-anak ceramah. Orang alun kenal je boleh. Yang link membuka jadual ambo ceramah tu ndak ada. Jadi ndak banyak ambo ceramah di Padang Panjang. Jadi ambo sekedar guru biasa. Datang ambo ceramah ke Bukit Tinggi, baru mulai tersebar di situ. Awal mengenal isteri di situ. Isteri itu kerja di bank dulu, gajinya 8 juta sekian. Ambo ketika sobok di pengajian, beliau menanya tentang riba. Ambo hukum kerja di bank Ustaz. Ambo jawab dengan jujur, nangisnya.
Akhirnya ambo tahu kecil jamas kita, rupanya beliau memang pegawai bank. Nio keluar, cuman kalau keluar kena penalti. Akhirnya tak jadi beliau keluar. Dia ambo tahu beliau nio keluar, cuman terkekang dengan situasi yang tidak mendukung. Ambo lamar, sebulan kemudian nikah. Jadi langsungnya berhenti dari bank, ambo pindah ke Bukit Tinggi. Yakinnya rezeki dari Allah, denda penalti bisa dibayar. Sampai bulan setelah menikah, ambo bayar lunas dendanya tadi. Yakin dengan rezeki Allah, jangan ragu Bapak Ibu. Jadi ibadah banyak-banyak, insyaallah rezeki kita sudah ditakarkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebelum kita tanya jawab, kita banyak ditanya jawab nanti. Banyak jamaah yang ragu Bapak Ibu, Ustaz, ambo masuk musaji. Soal musaji biasanya kan ada jam digital di sini. Ada tak tulisan komat barang minit lah di situ ada? Lain Ustaz ya? Misalkan ada tulisan kan orang lah azan, tak tulis di situ komat 10 minit lai, komat 3 minit lai, 1 minit lai. Komat misalkan tinggal 1 minit lai. Ibu jawab masuk ke dalam, kan ada pembatih wah. Indak nampak sama yang azan. Akhirnya orang komat, awak sedang solat sunnah tu. Orang komat, Ustaz, ma yang dilakukan Ustaz, lanjut solat atau di stop? Kalau kita sedang baca Al-Fatihah tagak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat. Ma yang dilakukan Ustaz, lanjutkan solat capek atau kita stop? Ma yang kita lakukan Bapak Ibu, lanjut atau stop? Yang wajib dikajar ya. Tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu. Kalau kita lanjutkan solat, tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, putuskan solat, putuskan saja. Tapi kalau kita lah di tasyahud akhir, sujud yang terakhir, apolehlah di ujung-ujung tasyahud, selesaikan capek. Tapi kalau masih tagak, putihkan saja, karena kita mengejar takbir dengan imam. Karena pahalanya kadang Bapak Ibu. Ustaz, baca mamutian solat Ustaz. Ya cara mamutian putihan saja. Caranya apa Ustaz? Tak ada caranya, putihan saja. Kalau buat ada cara jumbo Ustaz. Cara ibu, Allahu Akbar, sedang baca Al-Fatihah, qomat orang, ambo tuti jo salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ambo jawi. Itu solat jenazah namanya tu. Putihan saja, tak ada masalah. Boleh memutihan solat Ustaz, boleh. Memutuskan solat sunnah boleh, kerana mengejar sunnah yang tak kalah besar, itu bersamaan takbir dengan imam. Itulah Bapak Ibu. Karena kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sampai di situ ada yang kau bertanya Bapak Ibu?